Halo bos, ketemu lagi dengan Real Gwenwe dalam rubrik Teori Kawan. Teori kali ini adalah kiriman salah satu nakama kita yang bernama Muhammad Alfian. Poin penting dalam video teori kali ini, yang bisa dibilang sangat Einstein sekali, adalah hasil buah pemikirannya Bung Alfian. Namun telah kami modifikasi dan susun sedemikian rupa agar teorinya jadi lebih terasa Real Gwenwe-nya. Nah, bagi kalian yang punya pemikiran liar, imo, teori, pendapat, atau mungkin sekedar unek-unek tentang One Piece, bisa kalian kirimkan ke alamat email kami, realgwenwe@gmail.com. Untuk mendukung gerakan pencegahan resesi dan krisis ekonomi yang mengancam negeri ini, dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat perputaran roda perekonomian, jika artikel kiriman kalian terpilih untuk kami convert menjadi sebuah video, maka ada fee yang akan kami transferkan ke rekening kalian. So, tunggu apa lagi bosku? Memang sudah banyak sekali teori yang beredar di YouTube yang membahas tentang kekuatan dari Admiral Green Bull atau Admiral Ryokugyu. Namun teori dari salah satu nakama kita yang satu ini kami pikir cukup out of the box karena tidak menggunakan analisa warna dan binatang seperti teori-teori tentang kekuatan Admiral yang dicetuskan oleh teoris lain. Yap, kami memang sependapat kalau warna dan nama binatang memang tidak terlalu berpengaruh terhadap jenis kekuatan buah iblis si Admiral. Julukan binatang yang disematkan kepada seorang Admiral lebih ke sifat dan kepribadian si Admiral itu sendiri. Sementara julukan warnanya hanya mewakili warna aura kekuatan buah iblis yang dia miliki. Kebetulan saja warna cahaya Kizaru kuning, warna magmanya Akainu merah, atau warna gelombang gravitasinya Fujitora ungu. Tapi kalau warna menunjukkan kekuatan buah iblisnya, kenapa simbol warna Kuzan biru, bukan putih? Emangnya es berwarna biru? Maka dari itu, kami sependapat kalau kekuatan Green Bull nggak harus berbanderol hijau, seperti kangkung, bayem, hulek, apalagi Green Buto. Tapi aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya bisa dipastikan berwarna hijau mirip seperti aura para admiral yang lain. Nah, ada yang bilang kalau kekuatan Green Bull adalah tipe Zoan, karena ketiga admiral mewakili masing-masing jenis kekuatan Devil Fruit yang ada. Oleh karena Kizaru seorang pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia, Fujitora seorang pengguna kekuatan buah iblis tipe Paramecia, maka Green Bull diprediksi merupakan seorang pengguna kekuatan buah iblis tipe Zoan. Entah itu Zoan pohon, Ancient Yuan buaya purba, atau mungkin Mythical Zoan Lesi. Tapi menurut analisa Bung Alfian, tema kekuatan para admiral generasi sekarang bukanlah diversifikasi Devil Fruit, melainkan time and space. Makanya kami bilang di awal tadi kalau teori kali ini sangat Einstein sekali. Seperti yang kami ketahui, cahaya, gravitasi, dan waktu memiliki keterikatan satu sama lain. Yang berhasil kami tangkap dengan kapasitas otak kami yang sederhana ini adalah gelombang gravitasi tidak hanya mampu membelokkan cahaya, tetapi juga membelokkan ruang dan waktu. Penjelasan lebih detailnya bisa kalian baca sendiri di situs science.org.au. Maka dari itu kami pikir kekuatan Green Bull akan berkaitan dengan ruang dan waktu, dengan aura berwarna hijau yang dipancarkan dari tubuhnya setiap kali dia mengaktifkan kekuatannya ini. Nah, begitu mendengar kami bilang kekuatan Green Bull berkaitan dengan ruang dan waktu, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kalian adalah kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi. Anda tidak salah, tapi juga tidak tepat. Kami tidak berpikir kalau Green Bull adalah pemakan buah iblis Toki Toki no Mi, sama seperti yang dulu dimakan oleh Kozuki Toki. Jika kalian cermati, kekuatan Toki Toki no Mi hanya terbatas mampu membuka portal waktu ke masa depan, tetapi tidak mampu kembali ke masa lalu. Jadi siapapun yang sudah Kozuki Toki lempar melompati waktu ke masa depan, jangan pernah berharap bisa kembali ke masa lalu. Toki sendiri saja tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan jika Kozuki Toki tewas, orang-orang yang pernah dia lempar ke masa depan tidak akan kembali ke masa aslinya, karena yang dipengaruhi oleh Kozuki Toki bukan orangnya, tetapi ruang dan waktunya. Efek time travelnya Kozuki Toki permanen, bukan situasional seperti kekuatan hobi-hobi nominya Sugar. Logikanya seperti orang yang sudah disembuhkan oleh Mansheri tidak akan tiba-tiba tubuhnya jadi babak belur lagi setelah Mansheri tewas. Atau Yubashirinya Zoro tidak akan kembali utuh lagi meskipun Shu, si manusia karat, sudah dikoploki sampai koit. Menurut kalian, apa alasan Eiichiro Oda membuat konsep kekuatan Toki Toki no Mi hanya satu arah ke masa depan? Menurut kami, karena ada kekuatan lain yang sejenis. Jika Toki Toki no Mi bisa dipakai untuk leap through the time to the future, maka ada kekuatan lain yang bisa melakukan sebaliknya. Tapi kekuatan kembali ke masa lalu seharusnya tidak boleh ada.
itu bisa merusak timeline. Karena apapun yang bisa kembali ke masa lalu berpotensi mengubah masa depan dengan melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah dia lakukan sebelumnya, sekecil apapun itu. Bahkan jika kita tiba-tiba bisa berada di Rengas Dengklok sehari sebelum proklamasi kemerdekaan RI, kemudian makan pisang dan membuang kulitnya sembarangan, Indonesia bisa gagal merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 loh. Bayangkan, jika kulit pisang tersebut keinjek Aidit, kemudian Aidit terlibat cekcok dengan Khairul Saleh karena dia pikir Khairul Saleh yang membuang kulit pisang sembarangan. Kemudian Pak Karno yang berusaha melerainya malah tanpa sengaja kena bogem mentah. Wah, proklamasi kemerdekaan RI bisa diundur hingga batas waktu yang tidak ditentukan tuh. Bahkan jika kita nggak ngapa-ngapain sekalipun, masa depan bisa berubah drastis akibat kedatangan kita ke masa lalu. Keberadaan seorang time traveler ke masa lalu itu seperti objek tidak dikenal yang tiba-tiba muncul di tengah sistem yang sedang berjalan. Begitu muncul, jrek, ambiar semuanya. Jadi kembali ke masa lalu tidak hanya mustahil, tapi juga tabu untuk dilakukan. Tapi kalau back to the past bukan kekuatan buah iblis yang menjadi counterpart dari Toki Toki no Mi, lalu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Green Bull? Lagi-lagi kami akan mengambil referensi dari kemampuan Kirk, salah satu karakter dari serial Boku no Hero Academia. Dalam serial tersebut terdapat satu karakter anak kecil yang bernama Eri, di mana dia mampu melakukan rewind terhadap tubuh makhluk hidup. Misal, tangan Shanks kan putus tuh. Hanya dengan menyentuh tubuh Shanks, Eri bisa mengembalikan Shanks ke kondisi di mana tangannya belum putus tanpa perlu kembali ke masa lalu. Jadi yang di-rewind hanyalah tubuh Shanks saja, bukan keseluruhan time and space. Kenapa Bung Alfian bisa terpikirkan ide gila semacam itu? Alasannya ada pada Manga One Piece chapter 905. Di chapter tersebut, Green Bull bilang dia sama sekali tidak makan selama 3 tahun ngebleng. Makhluk macam apa yang bisa tidak makan hingga selama itu? Bahkan pohon pun butuh air dan nutrisi tanah untuk bisa berfotosintesis dan terus hidup. Pohon juga wajib membuang residu dari hasil pencernaannya, yaitu oksigen. Jadi menurut kami, kurang tepat kalau penjelasan kenapa Green Bull bisa hidup tanpa makan selama 3 tahun adalah karena dia manusia pohon. Karena pada kenyataannya, pohon juga tetap perlu makan dan buang residu. Hanya saja yang pohon makan berbeda dengan manusia, dan residu yang dia buang juga berbeda dengan manusia. Alasan logis yang dicetuskan oleh Bung Alfian untuk menjelaskan kenapa Green Bull bisa hidup meski tidak makan selama 3 tahun adalah karena Green Bull memiliki kemampuan buah iblis rewind, mirip seperti Eri tadi. Ketika Green Bull merasa lapar dan kondisi energinya sudah menurun karena metabolisme tubuh, dia tinggal merewind tubuhnya sendiri kembali ke kondisi saat masih full tank. Jadinya, Green Bull tidak perlu makan dan tidur untuk bisa menjaga stamina dan kejantanannya. Yang perlu dia lakukan setiap kali tubuhnya terasa lapar, letih, lesu, lunglai, letoy, hanya merewind tubuhnya kembali ke kondisi full tank. Kekuatan semacam ini jelas sangat monster sekali jika digunakan dalam pertempuran. Bayangkan saja, ketika tubuhnya terluka, Green Bull bisa merewind tubuhnya ke kondisi saat masih sehat walafiat. Sehingga berapa kali pun dikoploki, stamina Green Bull tetap bisa kembali full tank. Dan berapa kali pun dibikin babak belur, meskipun dengan pukulan haki, tubuh Green Bull tetap bisa kembali putih bersih mulus bahenol depan belakang setelah di-rewind. Gila nggak tuh? Tapi yang lebih gila lagi, dia juga bisa membuat seorang pengguna kekuatan buah iblis jadi kehilangan kekuatan buah iblisnya. Dengan cara merewind tubuh DF user yang dia sentuh kembali ke kondisi sebelum dia memakan buah iblis. Dengan kekuatan yang bisa mempengaruhi tubuhnya sendiri dan tubuh makhluk lain yang dia sentuh, ketahanan tubuh Green Bull nyaris tidak ada celah. Tapi sesuatu yang tidak punya kelemahan tentu tidak menarik untuk dimunculkan, bukan? Makanya Green Bull tetap memiliki kelemahan. Kekuatan rewind Green Bull hanya berefek pada tubuh makhluk hidup, tidak bisa mempengaruhi non-living things. Jadi Green Bull tidak bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, karena waktu bukanlah makhluk hidup. Waktu adalah non-living things yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan rewind-nya Green Bull. Dan oleh karena kekuatan rewind-nya ini adalah kekuatan buah iblis, maka Green Bull tetap memiliki kelemahan standar DF user, yaitu lemah terhadap air laut dan benda-benda berbahan sea stone. Green Bull juga tidak bisa mengaktifkan kekuatan buah iblisnya jika tubuhnya dipegang oleh Kurohige. Dan jika benar kekuatan Ben Beckman adalah seperti era Surhead, seperti teori kita yang terdahulu, maka kekuatan buah iblis Green Bull juga tidak ada gunanya di hadapan Ben Beckman. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton, sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, dan matur nuwun.